Nah, kemarin ada pertanyaan kan, apa kelebihan bibit sambung pucuk dan kelebihan bibit stek dibanding dengan bibit biji? Nih kelebihannya seperti ini. Ini usianya dari polybag kecil ya. Kalau polybag kecil itu kan tunasnya kan baru ya kurang lebih segini lah pucuknya ini gitu. Itu kalau awalnya dari polybag kecil. Nah ini saya pindahkan, ini di usia 2,5 bulan sudah seperti ini. Nih, sudah seperti ini di usia 2,5 bulan. Nah bayangkan saja di usia 1 tahun dengan pertumbuhan dan perawatan yang normal, pohon ini sudah serimbun apa? Di usia 2,5 bulan aja seperti ini. Nah dibandingkan dengan yang bibit dari biji. Bibit dari biji di usia 2,5 bulan ya mungkin baru 2 jengkal ya. Baru 2 jengkal, belum ada cabang, belum tumbuh cabang. Lalu masuk ke pembuahan. Ini sebentar lagi sudah berbunga, bahkan sebentar saya carikan yang sudah ada bunganya. Ini dia. Nih. Ada bunga, ada buah, bukan bunga, tapi ada buah. Nih, ya. Dalam istilah bunga kopi itu mata yuyu. Nih, dan masih ada bunga lagi. Di ranting yang ini tumbuh bunga lagi. Nih, belum mekar tapi. Tuh. Ini usianya sama di usia 2,5 bulan. Kita taruh lagi. Nah, usia pembuahan bibit sambung pucuk dan bibit stek itu hampir sama, lebih cepat berbuah dibanding dengan bibit yang dari biji. Bahkan di video yang ada di bawah ya sudah saya upload, di usia 1 bulan pertama setelah saya pindah dari polybag kecil ke polybag yang sebesar ini. Ini ukuran polybagnya 20-25. Di usia 1 bulan pertama itu sudah ada bunga. Ada sekitar 6, 1, 2, 3, 4. Nah yang di rumah itu 6 tingkat ranting sekarang di usia yang 4 bulan. 6 tingkat ranting itu ditumbuhi buah semua. Dan di bagian pucuk sekarang masih menyusul bunganya. Nah nanti saya videokan lagi, padahal itu sudah ada videonya di bagian bawah, silahkan dicek. Nah nanti saya videokan lagi untuk pohon yang itu. Nah itu polybagnya sama seperti ini. Nah apalagi ketika kita tanamnya di lahan langsung dengan perawatan yang bagus, dengan kondisi cuaca yang normal ya. Kalau kemarin-kemarin kan kemarau. Nah kalau sekarang waktu musim tanam, kita tanam dan nanti di tahun depan sudah bisa dibayangkan seperti apa pohonnya. Nah ini sambung pucuk, cara sambungnya seperti ada di video-video yang beberapa bulan yang lalu. Silahkan dicek saja di beranda saya. Ini bagian bawah ini cabutan ya, bagian bawah ini cabutan dari kebun. Lalu malamnya saya stek atau saya sambung. Kalau dalam bahasa petani itu kan biasanya stek itu sambung ya. Jadi saya stek atau saya sambung malam-malam. Nah besok sorenya itu saya masukin ke dalam polybag lalu disungkup. Nah setelah usia kurang lebih 2-3 bulan itu sudah terlihat bibit ini sehat, sudah tumbuh, sudah menyatu ya. Sambungannya sudah menyatu, itu sungkupnya bisa kita buka. Nah setelah usia 4 bulan, 3-4 bulan itu bibit siap dipindah ke lahan ya, siap dipindah ke lahan dengan kondisi yang seperti sekarang, musim tanam di musim penghujan, jangan musim kemarau. Kalau misalkan kita beli bibit atau bikin bibit, nah bibit itu sudah siap tanam tapi masih kondisi musim kemarau, ditunda ya, ditunda, diberi modal sedikit, beli polybag yang lebih besar seperti ini. Jangan dibiarkan di polybag kecil. Kalau di polybag kecil ya dia nggak tumbuh, tumbuhnya hanya segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan seperti yang ini. Itu kalau misalkan kita menunda penanaman tapi bibit itu kita tetap rawat di polybag yang kecil, ukuran polybag 15-20, pertumbuhannya nggak akan sebagus ini. Lebih baik dipindah ke polybag sebesar ini sambil menunggu musim tanam tiba. Nah nanti ketika musim tanam tiba kita bawa ke kebun.
kita tanam dengan kondisi batang yang sudah subur, sudah rimbun, dan hasilnya pasti memuaskan. Nah, mungkin video ini cukup seperti itu ya. Nanti kita lanjut ke video-video yang lain lagi. Nah, ini udah subur-subur banget. Ini tampilan dari atas seperti ini. Kalau tampilan dari bawah itu rimbun-rimbun itu. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke video-video berikutnya.